Coba lihat kamera. Terus nangis, pelan-pelan nangis terus. Udah boleh. Sini. Ya, sana dulu. Dulu. Itu yang naik, Bang. Yang tusuk kan ya? Dua. Baruan. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Siap, Pak Bos. Kaget jadinya. Siapa lu? Wah, ini kan bulu. Bentar ya. Siapa itu? Saya dari arah sini juga saya. Kalau nggak dia di Saya Sari Pak. Ini nggak tahu Siti semua Pak. jadi ya kan. Jadi kan juga mengancam itu ya karena Bilang beruntung kamu istilahnya menyerahkan diri, ya kan? Sama ya, mengurangi dosa. Ya kan? Lebih baik kita di kacau kita. Bagus itu Pak. Bagus itu. Aduh. Ya, yang dilakukan oleh pelaku, dan ini juga adalah batu yang dikenakan, sudah dilakukan pendetan. Ini yang dilakukan oleh batu daripada korban. Izin Pak. Terima kasih Senyo. Terima kasih. Pak yang sebenarnya Pak. Oke, kami jelaskan ya. Jadi pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 kurang lebih pukul 9 atau pukul 10 ya, terjadilah suatu peristiwa yang mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia. Awal kronologisnya ya, jadi T ini adalah seorang penjual pempek. Seorang penjual pempek di Kota Jambi di Pasar Angsoduo. Begitu mau masuk ke Pasar Angsoduo, berpapasanlah ya dengan korban si A bersama istrinya. Ya, terjadilah adu mulut, ya, di mana saling maki-memaki. Begitu maki-memaki, korban ini istri korban sudah melerai agar si korban ini tidak usah ikut dapur, tidak melanjutkan, pulanglah si A. Ya, pulang si A mengantarkan istrinya. A ini setelah mengantarkan istrinya kembali ke Pasar Angsoduo, ya, bersama membawa satu temannya. Ya. Dia mencarilah si pelaku ini, ya, yang namanya T. Begitu ketemu, ya, terjadilah adu mulut, dan karena emosi korban memang betul melakukan pemukulan dengan ini salah satu bukti ya, bata. Ya, batu bata ini ke arah kepala daripada pelaku. Dan pelaku pada saat itu mengambil sebuah pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm. Ini salah satu barang bukti yang ada pada kita. Ya, dilakukanlah pengejaran, penikaman. Ya, terjatuhlah korban, berkali-kali korban dikejar, ditusuk lagi, korban berlarian lagi, ditusuk lagi, sampai ada 2 luka tusuk di perut dan sayatan di dada dan 1 di paha. Sehingga ya korban pada saat itu kehabisan darah. Pada saat dibawa oleh beberapa saksi ke rumah sakit Bayangkara, ya, tapi korban akhirnya meninggal dunia. Demikian ya yang bisa kami sampaikan, dan inilah barang bukti, beberapa barang bukti dari sebilah pisau yang dimiliki oleh tersangka. Batu ini juga yang dipakai untuk memukul. Bukan, ini batu yang dipakai oleh korban untuk memukul tersangka. Pasal yang dikenakan? Pasal yang digunakan pasal 351 ayat 3 ya. Pelaku menyerahkan diri ya Pak ya?
Ya, betul, pelaku menyerahkan diri kepada Kasat Reskrim sama Kapolsek. Ya, pada saat itu memang kita melakukan pengejaran. Pelaku sendiri pada saat setelah melakukan tindak pidana melarikan diri ke dekat kebun-kebun yang dekat rumah pelaku tersebut. Sehingga ketika dia sudah mulai agak sadar, dia menelpon orang tuanya atau keluarganya ya untuk bagaimana akan seterusnya. Jadi akhirnya orang tuanya atau keluarganya menelpon ataupun melakukan hubungan dengan Pak Kapolsek dan Pak Kasat Reskrim. Pada pukul berapa penyerahan diri Anda? Monggo silakan Pak. Silakan Pak Kasat. Sekitar jam 4 sore, jam siang lah, sekitar siang menjelang sore. Korban pelaku diantar oleh orang tuanya, kemudian anak-anaknya. Kita datang, kita sambut dan kita jamin untuk pelaku kita amankan tanpa ada penganiayaan. Dan pada saat pelaku datang, ternyata pelaku mengalami luka akibat pertikaian sebelumnya dan belum berobat. Kita sebagai penyidik, sebagai pelayan juga, tetap kita perlakukan pelaku ini sebagai manusia juga. Kita langsung menghubungi dokes, pihak dokter dari Polres kita untuk melakukan pengobatan terhadap pelaku. Berapa orang anak korban, anak pelaku dan? Anak pelaku ada 3. Tiga. Masih kecil-kecil. Asli mana asalnya? Aslinya asli mana? Palembang. Aslinya Palembang. Korbannya Palembang juga. Korban Palembang. Pemicu cekcoknya apa nih? Pemicu cekcok Sama-sama tidak saling kenal. Ya, terjadilah suatu hal yang sebetulnya kita sangat sesalkan. Ya, kita sudah mengidentifikasi juga, kita juga bertanya di sana. Ya, pelaku ini juga tidak kenal dan tidak punya masalah apapun. Ya, pelaku juga dikenal baik ya. Jadi tidak ada masalah. Cuman karena hilapnya situasi mungkin yang memang pada saat itu tiba-tiba sangat cepat, hanya gara-gara berpapasan, menikung, ya. Si korban ini melakukan maki dia, marahin dia. Mungkin karena dia kaget juga, dia pun maki lagi, tidak terima. Selesai, si korban pulang mengantarkan istrinya, dendam dia, marah dia, ketemukan lagi, dicari pelakunya. Jadi nggak ada masalah cinta segitiga, tentang utang piutang, dendam, apa pembelian sabu dan lain sebagainya, nggak ada. Korban tinggal di mana, Pak? Korban tinggal di mana, Pak? Korban di Pulau Pandan. Dan pelaku kan datang sama temannya. Nah, temannya itu membantu memukul, mengeroyok pelaku atau tidak? Tidak, ya, tidak. Temannya Justru korban. Melerai ya, melerai. Dan ini untuk tindak lanjut kasus ini seperti apa? Akan berakhir FG atau gimana? Ini kisah ini tindak pidana ini tetap lanjut ya. Nanti kalau ada hal-hal yang itu akan kita sampaikan kembali. Pekerjaan korban apa? Pocok-pocok. Pocok-pocok itu saja. Pocok serabutan. Serabutan. Pak, ini kan dia membela diri nih, Pak. Ada penerapan pasal khusus nggak, Pak? Gini, masalah ini kita polisi hanya menyajikan data dan fakta yang ada di lapangan. Ya, masalah pembelaan diri, ya, kita akan ada batasan. Nanti biarlah saksi ataupun ahli yang akan ini ya. Karena pembelaan diri ini tentunya definisi setiap orang akan berbeda. Ya, saya tahu, tapi biarlah nanti hal ini penangananlah secara profesional ya. Jadi jangan kita berspekulasi ya, karena pembelaan diri betul pada saat dia itu memang dipukul ya, dipukul dengan batu bata ya, dengan batu bata ini. Namun ya, yang bersangkutan juga langsung melakukan penelusuran, langsung mengejar, berkali-kali menikam. Ya, kita serahkan kepada hukum yang berlaku. Pisau itu ada di tempat